Hai, selamat datang di YouTube channel Ertina Barus. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana langkah-langkah untuk mendirikan koperasi dan mendapatkan izin usaha yang berbadan hukum. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Baik, yang pertama kita bahas dulu anggaran dasar. Nah, anggaran dasar itu biasanya ketentuannya sudah ada ditetapkan oleh pemerintah. Jadi itu kita bisa dapatkan dari dinas koperasi atau biasanya itu kita bisa dapatkan dari notaris gitu. Kita bisa mendapatkan template-nya dari notaris. Nah, saat izin Kemenhukam kita terbit, di akta tersebut sudah tertuliskan anggaran dasar tersebut. Biasanya itu pakem ya, atau sama gitu, untuk semua akta yang berbadan usaha koperasi, seperti itu. Nah, jadi kalau anggaran dasar kita nggak terlalu banyak susun. Beda ceritanya kalau yang kedua yaitu anggaran rumah tangga. Di anggaran rumah tangga ini kita menuliskan aturan-aturan apa yang kita mau susun, yang nantinya itulah yang akan kita jalankan, itu yang akan kita patuhi dan jalankan aktivitas kegiatan koperasi sehari-hari. Nah, ketentuan seperti apa yang mau kita tetapkan di anggaran rumah tangga? Ya, yang pertama misal untuk unit usaha. Nah, untuk unit usaha kita punya usaha yang kita jalankan aktivitasnya di harian. Berapa keuntungan yang akan kita bayarkan ke koperasi? Apakah itu sebesar 10% atau 20%? Nah, di anggaran rumah tangga inilah kita tuliskan ketentuan tersebut. Sedangkan besarnya 10 atau 20% itu ditetapkan melalui rapat anggota. Jadi, ini akan memutuskan apakah 10%, 20%, 15%, atau 50%. Nah, seperti itu. Jadi rapat anggota lah yang menentukan nilainya. Kemudian ketentuan tersebut dituliskan dalam anggaran rumah tangga. Ketentuan yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu untuk di unit simpan pinjam itu kan kita ada melakukan pinjaman kepada anggota. Nah, untuk pinjaman itu kita bisa menetapkan bunga yang kita dapatkan dari jasa pinjaman yang kita berikan. Besar bunga pinjaman tersebut kita mau buat sebesar 2% atau 2,5% atau 1% atau 1,5%. Nah, itu ditentukan juga di rapat anggota tersebut. Berapapun besarnya, ini adalah kesanggupan kita anggota, seperti itu. Apa yang menjadi mayoritas dari kesepakatan anggota, itulah yang harus kita ikutkan. Ketentuan berikutnya, misal kalau misalnya kita punya anggota yang meminjam, ternyata anggota kita tidak mampu membayar di tanggal 15 tersebut, atau mungkin dia bayar di bulan berikutnya. Nah, ketentuan apa yang kita berikan atau sanksi apa yang kita berikan kepada anggota tersebut? Nah, kalau kita mau buat itu bentuknya denda, misal sebesar 5%, kita tuliskanlah itu di dalam anggaran rumah tangga, seperti itu. Jadi, semua sudah tertuliskan dan semua anggota tahu ketentuan tersebut, itu tinggal patuhi. Jadi, di bulan berikutnya ada anggota terlambat atau bagaimana, anggota sudah tahu mereka harus membayar denda, seperti itu. Dan itu sudah tertulis di anggaran rumah tangga. Nah, demikian juga untuk ketentuan keanggotaan. Setiap anggota yang baru, misal kita kenakan biaya sebesar 175.000. Nah, 175.000 itu biaya apa? Misal pendaftaran 50.000. Kemudian ada simpanan pokok sebesar 100.000. Ada simpanan wajib sebesar 20.000. Kemudian ada sosial sebesar 5.000. Nah, jadi total setiap anggota yang masuk, mereka harus bayar 175.000. Nah, jadi ketentuan itu juga lah yang kita tuliskan di besarnya simpanan pokok, simpanan wajib, sosial tersebut, itu kita tetapkan saat di rapat anggota bersama anggota, seperti itu. Jadi nggak hanya pengurus yang menentukan angka-angka tersebut, tetapi berdasarkan dari rapat anggota. Nah, kesepakatan dari rapat anggota itulah yang kemudian kita tuliskan di anggaran rumah tangga kita, dan itulah yang akan kita jalankan.
sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tulis. Demikian juga untuk persentase SHU. Jadi SHU itu adalah sisa hasil usaha. Itu merupakan pendapatan tahunan yang kita dapatkan dari kegiatan unit usaha dan simpan pinjam yang kita lakukan di koperasi. Setelah kita mendapatkan SHU, selanjutnya SHU ini akan dibagikan ke anggota. Persentasenya berapa banyak yang kita bagikan ke anggota, itu juga harus kita tuliskan di anggaran rumah tangga. Demikian juga untuk ketentuan anggota kita yang mendapatkan dana sosial. Kan di awal kita sudah menyebutkan anggota membayar iuran sosial sebesar 5.000. Untuk berikutnya, anggota yang bagaimanalah yang mendapatkan dana sosial tersebut dan besarnya berapa. Itu juga kita tuliskan di anggaran rumah tangga. Jadi misal nih ya, sosial akan diberikan kepada anggota jika anggotanya pesta pernikahan atau ada anggota kita yang duka cita. Sosial akan diberikan untuk anggota yang mengalami duka cita, itu bisa diberikan. Nah, besarnya apakah itu 500.000, apakah itu 300.000 atau 1.000.000, itu juga ditetapkan melalui rapat anggota. Setelah ditetapkan di rapat anggota, kemudian kita tuliskan di anggaran rumah tangga, seperti itu. Demikian juga untuk dana sosial ini. Sebelumnya kita sudah tetapkan dana sosial akan diberikan untuk anggota yang mendapatkan sosial sukacita ataupun. Nah, ini juga harus kita tetapkan. Anggota yang mendapatkan ini yang seperti apa? Apakah hanya di dalam satu kartu keluarga, atau ketentuan yang bagaimana lagi yang menjadi catatan kita untuk anggota yang mendapatkan dana sosial tersebut. Hal-hal tersebut kita harus tuliskan di anggaran rumah tangga. Demikian juga kalau misalnya ada anggota kita yang sudah mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi. Misal itu disebabkan karena anggota tersebut dia harus pindah daerah. Jadi dia nggak tinggal di daerah dan dia memutuskan untuk berhenti menjadi anggota koperasi. Nah, ketentuan apa yang kita terapkan di sini? Misal untuk anggota yang keluar itu akan dipotong biaya sebesar 50.000 contoh. Nah, ini juga kita harus tuliskan di anggaran rumah tangga. Demikian juga ketentuan misal pengurus itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada didapatkan dari dinas koperasi seperti kegiatan pelatihan atau kegiatan seminar dari dinas koperasi. Kegiatan tersebut merupakan pengembangan kemampuan pengurus. Nah, jadi itu juga diatur ketentuannya. Berapa biaya transport yang diberikan ke pengurus tersebut, kemudian berapa uang saku yang diberikan, itu semua ada dituliskan di anggaran rumah tangga. Rapat anggota tahunan ini atau RAT ini kita lakukan di bulan Desember atau di bulan Januari atau di bulan Februari. Nah, itu juga semua harus kita tuliskan di anggaran rumah tangga. Jadi kita sudah tahu kapan kita akan lakukan RAT. Nah, jadi itulah contoh-contoh ketentuan-ketentuan yang bisa menjadi yang perlu kita perhatikan dalam kita menyusun anggaran rumah tangga di koperasi usaha kita. Hal-hal tersebut kita susun bersama melalui rapat anggota. Kemudian hal tersebut yang sudah kita sepakati melalui rapat anggota itu dituliskan di dalam anggaran rumah tangga. Setelah dituliskan di anggaran rumah tangga, kemudian anggaran rumah tangga ini menjadi pegangan pengurus dan anggota dalam menjalankan kegiatan harian di koperasi. Jadi tidak ada lagi yang saling menyalahkan di sini karena apa yang kita jalani ini adalah sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita susun dan kita jalankan bersama. Anggaran rumah tangga ini juga merupakan instrumen untuk memudahkan pengurus dan anggota menjalankan kegiatan aktivitas koperasi. Supaya apa yang menjadi tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggota, demikian juga pengurus, itu bisa dapat dicapai. Seperti itu. Jadi sangat perlu disusun anggaran rumah tangga, itu disesuaikan dengan kebutuhan koperasi kita dan
disesuaikan dengan kemampuan anggota kita, dan itu disusun melalui rapat anggota. Kalau teman-teman masih ada yang mau didiskusikan atau masih ada yang mau bertanya seputar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan lainnya yang di koperasi kalian, silahkan kita diskusi melalui kolom komentar. Sedapat mungkin saya akan respon. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info-info yang aku bagikan melalui YouTube channel Ertina Barus. Demikian video saya hari ini. Terima kasih. Dadah.